Ya, terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan kasus penghinaan presiden dan wakil presiden hanya dapat diproses jika diadukan oleh yang bersangkutan, yakni oleh presiden dan wakil presidennya. Jadi pihak lain seperti keluarga, relawan itu tidak dapat mengajukan gugatan atas dugaan pidana itu. Nah, MK menilai pasal 220 KUHP yang menyebut pasal tersebut bersifat aduan ini bertentangan dengan UUD 45 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Menurut MK, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan tafsir yang berbeda-beda, bahwa pihak yang dapat mengajukan pengaduan tidak terbatas pada presiden atau wapres. Dengan putusan itu, MK menegaskan bahwa relawan, pendukung, simpatisan, keluarga, maupun pihak ketiga lainnya tidak dapat lagi menginisiasi gugatan atas dugaan penghinaan terhadap presiden atau wapres. Sebelumnya 12 mahasiswa menggugat pasal tersebut ke MK karena berpotensi menyebabkan diskriminasi terhadap warga negara. Frasa menyerang kehormatan, harkat, dan martabat diri presiden atau wapres dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batasan perbuatan yang diklasifikasikan itu. Dengan demikian, Mahkamah menilai penting untuk memberikan penyelarasan norma dengan memberikan penegasan bahwa pengaduan tersebut hanya dapat dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden, sehingga norma pasal 220 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 menjadi berbunyi ayat 1, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh presiden dan atau wakil presiden. Oleh karena itu, dengan penegasan mahkamah tersebut, maka pengaduan oleh presiden dan atau wakil presiden dapat dilakukan langsung atau dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penegasan mengenai subjek hukum yang berhak mengajukan pengaduan diperlukan agar tidak terdapat ruang bagi pihak lain, baik keluarga, simpatisan, pendukung, relawan, maupun pihak ketiga lainnya yang mengatasnamakan presiden dan atau wakil presiden untuk menginisiasi proses pidana atas dasar penilaiannya sendiri mengenai ada atau tidaknya penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden. Hukum hadir menjaga marwah penguasa, tetapi kritik adalah hak setiap warga negara. Jika kritik dan penghinaan kian samar batasnya, lantas mampukah hukum menjaga kebebasan tanpa membungkam suara? Kita bahas lebih dalam bersama dengan pakar hukum tata negara Profesor Juanda. Selamat malam, Assalamualaikum, Prof. Halo, Prof. Halo, Prof. Bisa mendengar suara saya, Prof? Halo. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya jelas, Prof? Jelas, clear. Oke, terima kasih, Prof. Yang ingin saya tanyakan, Prof, ini tentang awalnya dulu ya. Jadi MK memaknai pasal 220 ayat 1 KUHP bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan presiden dan atau wakil presiden. Artinya berarti pemaknaannya tidak boleh orang luar ini merasa mencederai kehormatan presiden dan wakil presidennya, maka dia bisa mengadukan orang yang dianggap melakukan pelanggaran. Seperti itu ya, Prof? Yes, benar. Nah, seperti apa sebenarnya pendalaman dari undang-undang ini, Prof? Ya begini ya, memang untuk mencegah pihak-pihak yang tidak berwenang untuk mengatasnamakan orang yang memang merasa dirugikan, dihina, atau Oke. Putus-putus suara kita, Prof. Atau tidak dirugikan, penghinaan itu sendiri. Oleh karena itu, ya, halo? Ya, silakan dilanjutkan, Prof. Sudah lancar lagi. Kedengeran. Halo? Kedengeran, Prof. Ya, silakan dilanjut lagi. Jadi, itu kan faktanya kan banyak orang, apalagi sekelas presiden, wakil presiden, itu kan banyak yang menurut saya
mengambil sebuah kesempatan untuk meraih satu keuntungan pribadinya, sehingga seolah-olah dialah pahlawan, dialah pembela, misalnya kan gitu kan. Nah, itu tidak boleh lagi. Itu kalau memang presiden merasa nama baiknya secara pribadi, bukan secara dinas loh, itu tidak boleh. Ya, pribadi. Pribadi artinya yang menyangkut harkat, martabat, kehormatan dia secara pribadi, bukan sebagai presiden. Ya, beda itu, harus jelas. Kalau memang dia adalah secara jabatannya itu tidak punya tidak berhak untuk melakukan pengaduan pasal penghinaan. Tapi ya, dalam konteks seseorang yang sedang menjabat, tetapi seseorang itu menjabat presiden, seseorang itu merasa bahwa dia sudah diserang harkat martabatnya secara pribadi, maka itu kena pasal penghinaan. Dan oleh karena itu, kalau memang seseorang yang menjabat presiden itu merasa dia dicemarkan, dirugikan, dihina, ya, menyerang pribadinya, itu boleh. Tapi kalau misalnya kritik tentang kebijakan presiden, itu tidak kena pasal penghinaan. Itu kan kebebasan berpendapat setiap orang dalam negara demokrasi dan negara hukum. Jadi harus kita bedakan itu. Kalau dianggap pencemaran nama baik atau penghinaannya adalah jabatan yang diemban, misalnya presiden posisinya seperti apa, itu apakah masuk ke delik aduan juga, Prof? Ya, iya, tetap delik aduan, karena kalau dulu dia kan delik murni, ya, sehingga dengan demikian tidak dilaporkan oleh yang bersangkutan, maka tetap diproses, sehingga orang lain yang menganggap itu adalah bukan dia, orang lain, apakah relawan, apakah keluarga, itu diterima sebagai suatu tindak pidana murni. Tapi kalau sekarang tidak bisa lagi, karena itu delik aduan. Delik aduan itu si yang merasa dirugikan, dihina, itulah yang mengadu. Tanpa itu tidak boleh. Ya. Kalau kebijakannya berarti nggak masuk dalam delik aduan penghinaan ya, Prof? Misalnya ini programnya tidak pintar misalnya. Tidak. Makanya di situ dalam kerangka mengkritik kebijakannya demi untuk satu lagi kualifikasi kepentingan umum, apalagi itu kritik. Itu kan kritik merupakan bagian dari kebebasan warga negara untuk berpendapat, untuk mengkritik sebagai bentuk mungkin satu kepedulian sebagai rakyat, sebagai warga negara di dalam negara republik yang berkonstitusi ini. Itu silakan, jangan sampai membungkam nantinya kalau itu terjadi. Ya, itu kan semuanya itu nanti secara proporsional kita prinsip negara hukum itu. Prof, ya, ada nggak kekhawatiran nantinya kritikan terhadap kebijakan pemerintah ini menjadi bias sehingga ada oknum-oknum yang memanfaatkan membuat programnya tidak berjalan, terganggu begitu, Prof? Ada nggak kekhawatiran ke arah sana, Prof? Baik. Halo, Prof. Baik, kami akan perbaiki jalur komunikasinya dulu. Kita simak dulu ini pemirsa, ini mengenai masih berkaitan dengan hina presiden, dugaan penghinaan terhadap presiden. Jadi sejumlah tokoh, ini seperti yang kita juga kalau masih ingat, ini pernah tersandung kasus dugaan penghinaan terhadap presiden. Mulai dari ex-ketua BEM UGM Tio Ardianto, mantan Menpora Roy Suryo, hingga pengamat politik Rocky Gerung. Kita simak.
Juni 2026, sejumlah advokat dan tokoh mendatangi Bareskrim Polri melaporkan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Tio dilaporkan Garda Prabowo atas dugaan penghinaan kepada Presiden. Garda Prabowo telah menyerahkan seluruh bukti dan berkas aduan terhadap Tio Ardianto ke polisi. Tio sendiri mengaku tidak gentar atas laporan yang dilayangkan kepadanya. Tio mengaku akan tetap kritis terhadap pemerintah. April 2024, Perhimpunan Advokat Peradi Bersatu melaporkan sejumlah pihak ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Roy, gugatan juga dilayangkan terhadap Dr. Tifauzia Tiasuma dan Rismon Sianipar. Mereka dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Setahun sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Refli Harun sempat dilaporkan ke polisi atas pernyataannya yang dinilai menghina Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan membawa alat bukti berupa video orasi Rocky Gerung dari akun YouTube Refli Harun, Relawan Indonesia Bersatu membuat laporan di Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Rocky dituding telah membuat kegaduhan atas pernyataannya yang dinilai menghina Jokowi. Tidak hanya Rocky, pengamat politik Refli Harun turut dilaporkan karena telah menyebarkan video penghinaan tersebut melalui akun YouTube-nya. Baik, kita kembali terhubung lagi Prof. Juanda. Halo Prof. Ya. Baik, Prof, tadi kan disampaikan bahwa ini progres yang cukup baik sehingga tidak ada yang memanfaatkannya untuk seolah-olah berjasa terhadap pemerintahan dan dimanfaatkan begitu. Nah, ini ketika mengkritik program pemerintah dianggap ini adalah sebuah kritikan yang membangun karena yang dikritik adalah program pemerintah. Apakah ada kekhawatiran bias di situ sehingga membuat tujuan oknum program ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, Prof? Ya, saya kira begini ya, di dalam pasal 218, 219, 220 itu jelas bahwa kualifikasi untuk dinyatakan sebagai delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, satu adalah ya itu menyerang harkat martabat pribadi presidennya. Jadi pribadi presiden, bukan presiden sebagai jabatan sebagai pejabat negara ya. Nah, jadi itu satu. Misalnya ya apa contoh-contohnya itu tergantung yang kira-kira itu memang sangat tergantung pada perasaan seseorang itu sendiri. Apabila dia merasa harkat martabat atau pribadinya diserang oleh orang lain, maka itu masuk kepada pasal penghinaan yang kebetulan misalnya dia pada posisi menjabat sebagai presiden, menjabat sebagai wakil presiden. Jadi bukan sebagai pejabat presidennya yang bisa melaporkan seseorang itu, tetapi seseorang pribadi yang lagi menjabat tetapi pribadinya diserang. Maka ya untuk mengantisipasi supaya kalau misalnya katakanlah diatur jabatan presidennya itu yang kemarin keliru ya kemudian dianggap sebagai, kalau dulu adalah sebagai tindak pidana murni. Dan ini kalau tindak pidana murni, maka siapapun misalnya melihat bahwa itu ada penyerangan terhadap harkat martabat presiden sebagai pejabat negara, itu bisa diterima kalau dulu. Kalau sekarang tidak bisa, tergantung pada pribadinya seorang presiden itu, pribadinya. Perasaannya ya Prof ya? Perasaannya secara pribadi misalnya. Misalnya, Badu misalnya, begini-begini, kamu babi misalnya. Sama dengan ini, itu kan menyerang pribadinya. Tapi kalau misalnya mengatakan, hai presiden, ya kebijakan ini adalah tidak menguntungkan rakyat, argumentasinya ABCD dalam konteks pandangan dia secara pribadi, tetapi ditujukan untuk mengkritik kebijakan seorang presiden atau wakil presiden, maka
kelihatannya dalam kerangka juga merepresentasi kepentingan publik, maka dia itu bukan termasuk kepada penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, tetapi adalah merupakan bagian kritik seseorang warga negara terhadap pejabat negara. Itu tidak kena, dan itu adalah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, ya, baik itu pasal 27, pasal 28, ya, kebebasan seseorang untuk berekspresi, berpendapat, dan itu dimungkinkan. Saya kira dalam negara demokrasi itu dilindungi, ya, bukan dibungkam. Bahkan harusnya orang-orang seperti itu, ya, itu dirangkul, diajak berdialog, bukan misalnya dilaporkan. Dan itu sudah ada aturannya. Nah, tetapi kalau pribadinya seorang presiden itu dalam konteks pribadi, kemudian dia waktu itu menjabat presiden atau wapres, maka delik aduan, kena pasal delik aduan. Ya, kan tidak boleh menyerang. Bahkan berarti gini ya Prof ya, bahkan kalau ada yang menggunakan kata yang agak menyakitkan seperti dungu, katakan demikian. Kalau misalnya pejabat negara ini, dalam hal ini misalnya presiden atau wakil presiden merasa itu adalah hal yang biasa, itu pun tidak bisa didelik ya Prof? Bagaimana, Pak? Ya, ada kan yang mengkritik tentang penggunaan kata yang agak menyakitkan seperti dungu gitu. Nah ini kalaupun itu disampaikan terhadap seseorang yang menjabat sebagai presiden wakil presiden, kalau si presiden wapresnya tidak merasa itu adalah hal yang menyakitkan, itu tidak akan masuk delik, begitu ya Prof ya? Makanya itu kan soal kenapa dikatakan delik aduan, delik yang bisa diproses ketika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, ya. Nah, katakanlah seorang pribadinya presiden, katakanlah saya menggunakan kata istilah pribadinya presiden, ya, bukan sebagai dinas atau jabatan presiden. Dia merasa, ngapain ngurus soal-soal seperti ini, ya, lebih banyak saya harus mengurus yang lain misalnya, tidak terlalu signifikan lah, dianggap ini sekedar manusia biasa, dan ya yang penting dia bukan dungu misalnya, ya, dia biarkan, tidak ada masalah. Ya, dia tidak laporkan atau tidak melakukan membuat pengaduan. Nah itu makanya pas gimana? Kalau misalnya kritikan dalam bentuk menyiarkan berita dengan gimmick-gimmick satir begitu Prof terhadap kebijakan kepemerintahan presiden, aman nggak Prof? Aman, itu kan yang penting kebijakan toh. Kebijakan. Ya, itu kritik misalnya. Tapi bentuk-bentuk kritik itu banyak. Ada tulisan, ada misalnya sindiran, ya kan? Tapi yang penting kebijakannya. Kebijakannya. Katakanlah kita tuduhin dah sekarang. Orang ada mengatakan MBG itu tidak bagus, misalnya, ya. Nah, itu tidak bisa sepanjang memang presiden menganggap ini penting dan berguna untuk masyarakat luas, ya presiden tidak boleh marah, ya. Nah, dan itu anggap saja mungkin ada rakyat mengkritik supaya lebih bagus tata kelolanya misalnya. Tidak ada masalah, jangan dianggap salah kalau mengkritik kebijakan seperti itu sehingga dianggap penghinaan. Tidak, itulah perlunya memahami pasal-pasal dalam undang-undang KUHP yang baru. Gitu. Berarti kalau misalnya ada yang membuat pertunjukan stand up komedi misalnya dengan roasting kepala negara atau wakil kepala negara, misalnya menganggap wah ini entah apakah gesturnya mengantuk atau bagaimana, itu juga selama tidak diadu secara pribadi oleh yang bersangkutan atau dia merasa tersinggung. Nah, itu saya kira itu tergantung sih. Kalau menurut saya, ya, kalau ngantuk itu kan tidak penghinaan, bukan penghinaan. Ya, baik. Apa yang membuat orang ngantuk itu merupakan kodrat setiap manusia. Saya misalnya diinikan ngantuk, ya wajar. Memang saya ngantuk kok, nggak ada masalah. Nah, kita juga sebagai pejabat, ya, katakanlah siapapun, apalagi presiden, wakil presiden, harus berwawasan luas, harus bijak, harus
rasional melihat sesuatu hal. Jangan Baik. sedikit-sedikit misalnya, oh ini menghina. Tetapi itu kan sudah jelas kualifikasi tindak pidana penghinaan merupakan delik aduan tadi, ya sudah jelas. Baik. Itu menyangkut menyerang pribadi, ya. Kalau tidak menyerang pribadi, kata serangan itu bukan apakah mengantuk itu menyerang, ya. Itu kan biasa, manusia setiap orang pasti ngantuk misalnya. Tapi kalau misalnya katakanlah misalnya begini ya, menurut saya misalnya ada seseorang itu diberi gambar misalnya kaki 4 atau diberi gambar mukanya misalnya presiden, terus tubuhnya, nah itu bisa kita dalamin lagi. Baik. Ya, bisa itu masuk ke dalam kategori penghinaan. Masa gambarnya manusia tetapi bentuk Iya. tubuhnya bukan misalnya. Baik. Atau seseorang itu bisa jadi dalam bentuk yang tidak berpakaian, Ya. yang itu kan menurunkan derajat juga. Kayak gitu menurut saya kena pasal penghinaan. Tapi kalau soal ngantuk atau lagi senyum, saya kira tidak. Baik, Prof. Iya. Tadi saya ngantuk, tapi setelah ngobrol sama Prof Juanda nih jadi melek nih, karena menarik diskusi kita nih. Terima kasih banyak ya, Prof ya. Nanti kita izin bisa dialog kembali ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Prof. Terima kasih, Selamat Prof. malam. Terima kasih.